pemantau Drone Emprit melakukan pemantauan percakapan saat debat berlangsung. Jadi dari pukul 19 sampai pukul 22 ya. Nah, hasilnya memang agak mencengangkan karena ini di luar ekspektasi, di luar perkiraan banyak orang. Karena sentimen negatif kepada Gibran Rakabuming Raka sebelum debat itu sangat tinggi, itu lebih dari 39%, dan sentimen positifnya pada Pak Gibran itu emang lebih rendah dibanding yang lain. Dan pada saat debat itu kelihatan sekali Pak Gibran yang mampu tampil dengan sangat baik gitu ya. Itu membuat percakapan tentang Gibran, membuat apresiasi terhadap Gibran jadi lebih tinggi. Adapun pada Pak Muhaimin yang pada awalnya diharapkan tampil dengan ceria, dengan jenaka, Pak Muhaimin itu terasosiasi dengan sebagai salah satu cawapres yang jenaka, dan ketika pada saat debat ternyata tidak begitu, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan publik, itu jadinya sentimen negatif pada Pak Muhaimin lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Ya, Kisah, memang percakapan di media sosial ini menjadi di era digitalisasi sekarang ini menjadi lapangan pertarungan baru di pertarungan elektoral kita, dan itu mempengaruhi persepsi publik. Dan saya kira dari beberapa aspek yang akan mempengaruhi persepsi publik ini menjadi salah satu. Tetapi memang kalau kita bicara tadi tentang isunya tadi, Mas Gibran ini diuntungkan karena dia berangkat dari titik yang tidak terlalu tinggi, di mana tadi seperti disampaikan datanya orang justru meragukan kompetensinya dan seterusnya. Tetapi kemudian setelah debat berlangsung itu bisa berbalik. Saya kira karena ada catatan saya karena 3 hal ya, memang sulit kalau kita cermati, sulit untuk tidak mengatakan debat Cawapres ini menjadi ajang pertunjukan bagi Mas Gibran untuk menunjukkan menjawab keraguan publik. Satu, dari sisi narasi, selama ini Mas Gibran kesannya di dalam publik secara impresi publik ya, kesan yang ditangkap sekilas oleh publik kan sering narasinya pendek. Nah, ketika debat berlangsung dia menyampaikan pemikirannya relatif panjang. Itu sesuatu yang baru saya kira, yang sesuai dengan temanya. Bahkan Prof Mahfud betul punya pengalaman panjang, tetapi bukan di bidangnya, bicara APBD, APBN misalnya, ekonomi kreatif dan seterusnya. Pak Mahfud lebih berpengalaman di bidang hukum dan pemberantasan korupsi misalnya. Begitu juga ada Pak Muhaimin, Gus Muhaimin yang kenal tokoh NU dan seterusnya. Itu satu narasi. Yang kedua, artikulasi. Ini juga memberikan semacam kejutan kepada publik. Ternyata Mas Gibran relatif bisa mengartikulasikan secara komunikatif ide-idenya, apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, emosinya relatif stabil ketika merespon jawaban dan seterusnya. Nah, 3 kata kunci narasi, artikulasi, dan emosi ini kemudian impresi publik, kesan yang ditangkapkan membentuk persepsi. Nah, persepsinya kan menjadi positif. Nah, semua yang disampaikan oleh Mas Gibran itu relatif positif menurut saya, kecuali yang pertanyaan tentang SGIE itu saja. Kalau menurut saya itu yang tidak perlu ya, karena itu belum tentu efektif untuk meningkatkan citra positif Mas Gibran. Nah, di titik ini maka saya kira persepsi positif ini menjadi modal. Saya kembali ke pertanyaan Tisa tadi, apakah ini akan mempengaruhi pilihan publik yang disasar di dalam perdebatan, dalam membangun sentimen di media sosial itu kan membentuk persepsi tadi. Nah, apakah ini mampu menggait atau menarik pemilih undecided yang belum mempunyai pilihan atau swing voters yang masih ragu? Itu memang kalau kita perhatikan pengaruh debat tidak terlalu besar di dalam pemilu-pemilu kita. Kalau kami melakukan studi terhadap survei-survei sebelumnya, maksimal 5% pergeseran itu. Nah, tetapi modal persepsi ini menjadi positif kalau bisa dikapitalisasi. Kalau ditanya apakah debat ini bisa menggeser pemilih secara signifikan, belum tentu. Isu yang meledak atau ada blunder politik yang dahsyat itu jauh mungkin bisa ya. Jadi kalau ditanya apakah debat ini secara seketika akan bisa merubah peta konstelasi, agak sulit. Tapi kalau mungkin mendongkrak susah, tapi menggerus ada potensi kalau kemudian ada blunder-blunder politik yang dialami oleh kandidat dalam debat-debat itu. Nah, seperti misalnya orang nonton bola,
menonton debat itu mirip. Jadi semua bersorak gembira mendukung kesebelasan atau kandidatnya masing-masing, di saat yang sama mungkin memaki lawannya dan seterusnya, dan akhirnya kan tidak bergeser juga. Dan saya kira ini yang menjadi catatan, satu itu. Yang kedua, penontonnya itu tidak semua menonton. Kalaupun menonton, separuh menonton, katakanlah Tisa. Seperempatnya mungkin menonton sepenuhnya. Dan dari seperempat itu sekian yang terpengaruh terhadap persepsi tadi. Jadi poin saya kepada para kontestan yang sedang berlaga ini, sedang bertarung, memang tidak bisa hanya mengandalkan dari perang udara. Tapi ada 3 faktor yang sekarang ini paling tidak saya lihat ya. Ada satu faktor Jokowi, bagaimana Jokowi menjaga approval ratingnya, tingkat kepuasannya, dan juga menggeser loyalisnya. Yang kedua adalah fase sosialisasi atau kampanye darat yang saat ini sedang berlangsung. Nah, yang ketiga yang sedang kita bahas ada perang di udara. Nah, perang di udara ini saya kira menjadi semacam titik tolak saja untuk membangun persepsi. Apakah ini bisa menjadi andalan untuk menggeser peta konstelasi? Belum tentu. Berapa kita perhatikan isu tentang keputusan MK itu sangat kencang sekali di media sosial, tetapi ternyata tidak berhasil menggeser peta konstelasi. Justru dukungan Jokowi yang relatif bisa menggeser peta politik. Jadi saya kira saya kembali pada pertanyaan tadi, apakah ini bisa menggeser peta elektoral? Belum tentu. Tapi ini bisa dikapitalisasi bahwa berhasil membentuk persepsi, itu bisa. Jadi